bahagia, kamu bahagia. Aku menang, kamu menang. Semua karena Tuhan Yesus. Ayo, ayo, ayo. Antusias datang memuji Tuhan. Let's go. Let's go. Shalom teman-teman Joykis. Miss Juli kayaknya udah pada sukacita nih, udah pada siap-siap. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Semua bangkit berdiri. Oke Miss. Nah tadi kalau di awal kita udah disapa sama Miss kita ya. Oh ya dong. Nah. Pada cantik-cantik ganteng-ganteng ya Miss ya. Itu sudah buat kita semangat-semangat ya Miss ya. Harus dong Miss Juli. Bahagia, apalagi katanya Sukacita dan menang dalam nama Yesus. Benar sekali. Nah, saatnya kita mau mulai nih ibadah kita. Adik-adik, ambil posisi yang baik, posisi yang siap untuk datang sama Tuhan. Kita mau datang berdoa, kita siapkan hati kita, mari sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami, bagi semua anak-anak Tuhan yang ada di sini Tuhan, yang ada di rumah, baik dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mau mengambil waktu untuk mengikuti ibadah JKC kami Tuhan. Engkau yang senantiasa membuka hati, membuka telinga mereka Tuhan Yesus, supaya mereka semakin antusias datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji nama Tuhan, bersama kita katakan amin. Yuk, semangat ya semua. Pasti dong Miss. Sama-sama kita bangkit berdiri kalau yang belum bangkit berdiri. Harus lebih semangat nih daripada Miss-Missnya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah
selalu sukacita dong, Miss. Kita sukacita, pasti Yesus juga pasti tersenyum. Karena hanya betul Yesus sekali. satu-satunya ya, Miss. Betul. Mari lebih lagi. Kita mau memuji lagi ya. Ya, kita mau katakan Yesus itu satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Upah kita besar di surga, Miss, kalau kita semakin antusias memuji Tuhan. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Lebih lagi, Miss. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Miss, goyang dong, Miss. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi. Glory, haleluya. Yeay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Miss Juri, kita mau dengar adik-adik yuk. Glory, haleluya. Sambil berlebih tangan. Glory, haleluya. Lagi. Glory, haleluya. Yeay. Glory, haleluya. Dalam namanya Ada keselamatan kekal. Miss, kurang dong lagi ya. lebih Glory, kuat lagi. haleluya. Yeay. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory. Kayaknya udah pada semangat nih. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Lebih kencang lagi ya. Teman-teman pasti bersuka cita ya, Pasti Miss? dong, Miss. Luar biasa. Udah lebih hebat daripada miss-miss yang ada di sini, Miss. Benar Miss Emi. Yesus itu satu-satunya Jalan kebenaran dan dan kehidupan. dan kita bisa menang hanya dalam nama Yesus, pasti Miss Juli. Miss, pasti. Sama nih, Miss, kayak lagu ayat emas kita. Benar, kalau ngomong-ngomongin ini kemenangan Sama, berhubungan dengannya. sepanjang tahun ini kita kan udah dengar kan, Miss, dan udah nyanyiin Ya. ayat emas kita. Kita tes yuk, teman-teman Yuk. masih ingat nggak? Pada masih ingat gak? Yang diambil dari Roma 8 ayat 37. Sama-sama ya. Semangat ya, melafalkan ayat. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Di mana?
8 ayat 37. Sekali lagi di mana? Roma 8 ayat 37. Wah, semua Pada pasti ingat antusias. ya, Miss. Miss Emi juga melafalkannya dengan luar biasa. Luar biasa dong, Miss. Lancar. Namanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Iya, karena kita udah sepanjang tahun melafalkan ayat ini ya, Miss. Iya dong, Miss. Dan itu ayat-ayat ini harus kita hidupi. Kita ulang lagi. Sampai itu kita rasa betul-betul kita lah orang yang menang. Amin. Miss. Iya. Nah, saatnya adik-adik boleh duduk diam. Kita mau datang, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Kita undang Roh Kudus. Amin. Roh Kudus pimpin kita. Mari kita buka hati kita buka telinga kita yang lebar dan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Mari Roh Kudus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yes Tuhan, kami mau undang Roh Kudus hadir dalam hati kami. Mari adik-adik lebih lagi nyanyikan lagu ini dengan segenap hati adik-adik. Amin Tuhan Yesus. Kami mau undang Roh Kudus seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami undang Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus pimpin kami, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik dengan lembut katakan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami undang Roh Kudus membuka hati kami, telinga kami Tuhan Yesus, untuk kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk kami duduk diam dan tenang untuk mengetahui firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan yang ada, yang mengikuti ibadah kami Tuhan Yesus, agar Kau senantiasa membuka pikiran kami dan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau undang Tuhan, mau undang Roh Kudus ada Tuhan Yesus dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini hati kami yang siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan semangat kami mau katakan, Yesus adalah Allah yang hebat, Allah yang menjadikan kami pemenang dalam segala hal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, Amin. Nah, Miss Emi, nanti selesai ibadah. Apa Ini Miss? kan kita masih mau mendengar firman Tuhan ya. Ya dong Miss. Tapi nanti kalau selesai ibadah, Miss Julie udah rencana mau beres-beres rumah nanti selesai ibadah. Buat apa Miss? Harus rajin dong, Miss. Oh iya harus rajin. Miss Emi juga kalau semisal bangun tidur harus langsung sikat gigi Miss, Betul. biar jangan bau. Rapikan tempat tidur Iya juga, dong Miss. Ih, kayak siapa ya Miss yang dalam tokoh Alkitab ya? Ada. Adik-adik dong. tahu nggak? Rajin orangnya ya. Memang banyak sih tokoh di dalam Alkitab yang rajin-rajin Siapa juga ya? ya, Miss. Kayaknya ada anak bungsu deh Miss. Tapi hari ini kita mau, Dengerin firman Tuhan. iya, dia anak bungsu, anak yang kecil ya, paling kecil ya. Namanya siapa Miss? Pasti tahu mereka. Ah, siapa? Ayo. Ye, dari Ye. Benar sekali. Miss Emi tahu. Siapa namanya Miss? Yusuf. Yusuf itu rajin loh, sekalipun dia adik Anak paling bungsu. kecil. Jadi kita juga harus jadi teladan untuk Yusuf ya Iya. Miss ya, seperti Yusuf. Contoh dari Yusuf Contoh. kita ya. Nah udah deh Miss, gak usah lama-lama lagi. Langsung Miss Emi saja. juga mau dengerin firman Benar. Tuhan nih Miss. Kita langsung saja dengerin firman Tuhan. Yes, check it out. Shalom teman-teman Joy Kids. Jumpa lagi hari Minggu ini dengan Sir Noel. Sir berdoa buat teman-teman semua di dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan yang judulnya luar biasa hebat, yaitu Sang Penafsir Mimpi. Wow, pasti teman-teman Joy Kids di rumah sudah tahu ya kalau disebut Sang Penafsir Mimpi. Kira-kira di Alkitab itu siapa ya? Coba kita ingat-ingat dulu. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, betul. Yang bisa menafsirkan mimpi di dalam Alkitab yaitu Yusuf. Jadi, kalau kita mau cerita Yusuf ini punya namanya apa ya, kalau bisa dibilang dapat hikmat dari Tuhan ya, hikmat dari Tuhan yang dia tanpa dia sadari dia memperoleh satu hikmat yang luar biasa, yaitu bisa menafsirkan mimpi ya. Nah, kalau kita mau bertanya kenapa ya Yusuf bisa menafsirkan mimpi ya, apa ya yang membuat Yusuf punya hikmat yang luar biasa seperti itu ya? Dia punya satu ya hikmat yang luar biasa. Itu disebabkan karena apa? Ayo kita buka Alkitabnya ya sama-sama ya. Kita buka di Kejadian 37 ya, Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11 ya. Nanti teman-teman bisa baca 37 ayat 1 sampai 11, tapi kita tidak baca semua pada hari ini ya. Nah, di sini dikatakan adapun Yakub ya, teman-teman tahu ya Yakub ya. Ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayah kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Wow ya, jadi kita bisa lihat ya, kenapa Yusuf punya hikmat bisa menafsirkan mimpi. Nah, kalau kita bisa lihat, itu Yusuf itu dikatakan tatkala berumur 17 tahun ya, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Kalau di kamus bahasa Indonesia, biasa adalah sesuatu yang sudah pernah dia lakukan terus menerus menjadi satu kebiasaan ya. Artinya mengembalakan domba
Pada saat usia dia 17 itu hal yang sudah biasa dia lakukan, Yusuf lakukan. Berarti sebelum 17 tahun, usia masih lebih mudah lagi, dia sudah biasa bekerja mengembalakan domba. Ya. Jadi hal yang biasa dia lakukan itu yang menjadi satu effort, keuntungan di mana dia bisa memperoleh hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, buat teman-teman semua, kira-kira di rumah hal yang biasa teman-teman lakukan apa saat ini? Nggak mungkin dong sama dengan Yusuf mengembalakan namanya domba, enggak ya. Nah, saat ini teman-teman tuh sama seperti Ser, yaitu dulu waktu Ser masih muda itu belajar, ya. Kita disuruh belajar. Nah, ini adalah satu pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi belajar itu harus kita biasakan. Ya, harus kita biasakan. Sama seperti Yusuf, mengembalakan domba hal biasa bagi dia. Kenapa? Dia lakukan setiap hari. Jadi belajar itu jangan jadikan buat teman-teman itu suatu beban, tidak, no. Tetapi hal yang harus kita biasakan, kita lakukan. Kenapa? Itu untuk teman-teman. Nah, sama dengan Yusuf. Ketika Yusuf melakukan hal yang terbiasa yang dia lakukan tanpa menggerutu, ya dia bilang, oh Tuhan, aku masih muda, aku masih belia, aku begini, apa-apa nggak usah aku ngasih kerja ini, susah aku di rumah. Dia sebenarnya dia bisa lakukan itu, dia minta seperti itu karena dia masih muda. Tapi dia nggak mau lakukan itu. Tapi dia mau tetap melakukan pekerjaan mengembalakan domba. Mengembalakan domba itu gampang nggak, Dek? Susah. Ya, susah. Ya, menuntun, membawa domba, menggiring domba. Ya bukan satu dombanya, banyak. Yakub itu punya banyak domba dari pamannya si Laban. Dia banyak bawa domba. Itu Yusuf, makanya Yusuf itu rame dengan saudara-saudaranya. Ya dia bekerja nih, dia kerjakan nih. Dia bawa nih domba, dia kerjain, melindungi dombanya dari jurang, dari semak-semak berduri, kemudian dari binatang berbahaya seperti singa, beruang, serigala, ular. Nah, itu tugas gembala. Jadi dia sudah ngelakukan itu. Sama kayak kita sekarang belajar. Gampang, nggak susah belajar. Tapi kalau kita belajar itu pasti gampang, itu hal udah biasa kita lakukan. Ya, belajar itu ya harus buka buku, buka soal, latihan, membaca buku. Nah, ya kan, seperti Yusuf melakukannya hal yang seperti hal yang biasa sama dia. Masih muda loh, Dek. Ya, jadi teman-teman harus seperti Yusuf supaya apa? Kita punya hikmat dari Tuhan, punya satu yang Tuhan kasih kelebihan yang luar biasa. Itu kelebihan yang pertama ya dari Yusuf, dia mau belajar, mau berusaha. Dan yang kedua, tengok nih, apa yang dilakukannya. Nah, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Wah, ini luar biasa loh, Dek. Ya, Yusuf itu menyampaikan kepada ayahnya Yakub tentang kejahatan saudara-saudaranya. Artinya dari semua mereka bersaudara, cuman Yusuf yang takut berbuat dosa. Dia nggak mau melakukan kejahatan. Beda dengan saudara-saudaranya. Kejahatan itu dianggap mereka biasa. Mungkin saudara suka berbohong, nipu ayahnya, kerja kau ya kerja, padahal nggak kerja, tidur-tidurannya dia. Mungkin bisa jadi begitu ya kan? Sama kayak di sekolah kita, kau kerjakan PR-mu. Iya mak, padahal tidur-tiduran nggak dikerjain PR-nya. Itu kerjain soalmu, baca bukunya. Iya mak, katanya, padahal nggak dilakukan. Nah itu perbuatan jahat, ya. Itu berbohong, Dek, berdusta, malas-malasan. Itu yang nggak Tuhan senangi. Dalam firman Tuhan sudah katakan jangan malas-malasan ya. Tapi Yusuf enggak. Terlihat di Alkitab dikatakan bahwa dia menceritakan kepada ayahnya Yakub kejahatan saudara-saudaranya. Macamlah itu kejahatannya saudara-saudaranya. Artinya dari semua saudara-saudaranya cuman Yusuflah yang takut akan Tuhan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Sehingga apa? Sehingga dia menyenangkan hati Tuhan. Dia mendapatkan hikmat yang luar biasa tanpa dia sadari. Dia punya hikmat, yaitu di mana hikmatnya? Dia mulai dikasih
bisa mengartikan mimpi, Dek. Ya. Kadangkala kita saat ini tidur bermimpi, nggak ngerti arti mimpi. Serahnya mau kadang-kadang mimpi, nggak ngerti arti mimpi, tidur mimpi. Apa ya mimpinya ya? Kok begini ya mimpinya ya? Kadang-kadang entah apa mimpi tiba-tiba ada di mimpi pernah dulu di tengah laut ya kan? Padahal belum pernah ke tengah, nggak pernah ke tengah laut ya. Tiba-tiba ke tengah laut ya kan, mancing ya. Padahal nggak pernah mancing ya, nggak ngerti mimpi ya kan? Nggak tahu artinya. Tapi Yusuf ini tahu artinya. Kenapa dia bisa memiliki hikmat yang sebegitu luar biasa? Karena tadi pertama, dia tidak mau malas-malasan, dia melakukan kewajibannya, ya. Dia tidak mau menyatakan dia masih muda. Kalau muda aku layaknya aku harus dimanja. Apalagi dia anak paling kecil, nomor 2 terakhir ya. Ada lagi ya. Dia nggak mau, dia nggak mau dimanja. Tapi dia melakukan usahanya dengan baik. Itulah Yusuf ya. Jadi supaya kita teman-teman semua mendapatkan hikmat seperti Yusuf, yaitu mulailah saat ini bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada teman-teman semua ya. Dan kita harus percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik dan punya rencana dan rancangan yang indah bagi kita. Yang kedua, takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, berarti kita menjauhi yang jahat, kita mau berbuat baik. Amin. Jadi itulah firman Tuhan pada saat ini yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua, supaya bagaimana kita bisa menjadi penafsir-penafsir mimpi, mendapatkan hikmat yang luar biasa seperti Yusuf. Ingat tadi yang saya bilang, pertama, lakukan pekerjaanmu dengan baik, sekolah dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Dan yang kedua, takut akan Tuhan. Nah, ini kita ada ayat hafalan ya, dari Ayub 28 ayat 28. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Jangan lupa dihafal ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami bisa seperti Ayub, hidup takut akan Engkau, dan juga Tuhan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, yaitu untuk belajar sekolah dengan baik Tuhan, dan meluluskan semua setiap tingkat-tingkat sekolah kami menjadi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Joy Kids dimanapun berada, teman-teman Tuhan, Kau memberkati mereka, dan juga Tuhan kedua orang tua mereka, dan juga dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan sebagai sekolah, baik SD, SMP, TK maupun Tuhan yang sudah kuliah, maupun yang Tuhan juga yang sedang bekerja juga Tuhan. Kami berdoa buat mereka, teman-teman Joy Kids dimanapun berada, dan juga usaha daripada orang tua dari teman-teman Joy Kids juga kami serahkan, Kau memberkati, mengurapi. Kami berdoa buat kota kami, Engkau pulihkan dari COVID-19 sehingga kami dapat berkumpul Bapa kembali di rumah ibadah-Mu Tuhan, di CWS Gatsu Suborto Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Nah, Miss, seru kan ceritanya? Seru banget, Miss. Rajin banget ya tokonya ya. Kayak Siapa Yusuf. itu? Yusuf dong, Miss. Disengaja pancing. Harus rajin. Yusuf nih memang cocok jadi contoh teladan buat adik-adik yang ada di rumah. Sampai akhir hidupnya dia pun tetap rajin ya. Rajin. Terus ya, Miss ya. Luar biasa.
Siapa yang rajin, Miss? Bisa, Miss. Langsung dong, Miss. Gak mau kalah sama teman-teman Joy Kids. Nah, kalau cerita firman Tuhannya udah seru, tentunya ada ayat hafalannya juga kan, Miss? Ada dong, Miss. Jangan sampai nggak buat video nih, Miss. Kayak ayat hafalan minggu lalu. Miss Emi hafal nggak? Hafal dong, Miss. Betul. Miss Juli, Hafal lah. kita nyanyiin yuk. Sama-sama kita tes Ya. ya, Miss. Yuk deh, kita sama-sama nyanyikan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, agar terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, agar terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Miss percaya semua Pasti hafal dong, Miss. hafal. Sama nih, Miss, kayak teman-teman yang udah ngirimin video ayat hafalan. Yuk kita lihat yuk. Yuk, sama-sama kita lihat ya. Ini dia. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Terima kasih, dadah. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Dadah, terima kasih. Serahkanlah Perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Terima kasih. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Simson. Saya akan menyanyikan lagu ayat hafalan dari Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Terima kasih, Miss. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Bye. Serahkanlah perbuatanmu kepada
Ya Miss. Nah, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Ya, Tuhan Yesus. Nah, sebagai ucapan syukur kita ya Miss. Iya dong Miss, persembahan kita. Ya. Persembahan kita ada 2 cara nih Miss. Seperti biasanya. Yang pertama melalui non tunai, adik-adik dapat mentransfer melalui via bank atau scan kode QR. Yang ada di layar ya Ya, Miss. Yang kedua, kita bisa bawa ke gereja Miss. Amplop Miss. Iya. Kalau adik mamanya mau ke gereja boleh dititip. Ya. Atau pada saat hari-hari biasa kasih ke sekretariat gereja. Ya, betul sekali Miss. Nah gak terasa ya Miss, sudah berapa lama ya? Padahal pengen banget lagi Miss. Iya, tapi waktu juga ya. Menentukan. Iya, kita harus berpisah, tapi jangan takut. Minggu depan kita pasti bertemu Balik lagi. Cuma jangan lupa ya, selalu ingat pesan-pesan Missnya, yaitu menghafal Ayat hafalan hafalan. dan juga mengirimkannya Miss. Mengirim videonya jangan lupa, jangan disimpan sendiri. Betul, Miss, sebenarnya banyak yang hafal loh Miss. Ada yang cek Banyak, Miss, tapi malu Miss. lalu untuk kirim Miss, bingung loh Miss. Jangan pada mau kalah sama teman-teman yang Ya, lain. minggu ini kita mau lihat teman-teman baik yang ada dimanapun ya. Mau dari Kalimantan, Betul. Papua, bisa. Iya, kirim ke nomor yang ada di bawah ini. ini ya. Oke deh Miss, kita mau berdoa dulu sebelum kita berpisah. Iya, Miss. Yo Miss undang semua teman-teman untuk ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih dapati, kami boleh bernafas, kami boleh sehat, kami boleh kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan buat setiap kami. Kami percaya tidak sedetik pun Tuhan melupakan kami, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Sekalipun kami masih anak-anak, kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau melindungi mereka, Engkau menutup pukul mereka, Engkau menjauhkan mereka dari sakit penyakit, sehingga kami Tuhan percaya dengan segera kami boleh lagi kembali bersama-sama beribadah di dalam gereja. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama dalam satu persekutuan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan buat persembahan kami yang akan kami kumpulkan. Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya. Kami mau Tuhan, biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.